Nah, terima kasih Andromeda. Saya sebetulnya justru sangat heran ya ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114, itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib, yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Saya sih agak heran nih kenapa orang menjadi sedemikian ramai ya, seolah-olah kecuali emang orang memotongnya menjadi saya mengatakan kewajiban sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kewajiban sholat jelas ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada pernyataan 5 kali sehari itu. 5 kali ya. Itu nggak ada. Kalau surat Al-Isra itu kalau nggak salah 3 kali ya. Hud juga 3 kali. 3 waktu bukan 3 kali. 3 waktu. Di pagi, siang, malam gitu. Jadi itu yang saya katakan, dan itu sebetulnya pembicaraan itu, kalimat itu diambil dari konteks pembicaraan atau apa ya, Anda katakan tadi seperti diskusi dengan Pak Samsi Ali di media sosial yang lebih luas, yaitu tentang syariah. Jadi itu sebetulnya cuma contoh tentang bagaimana apa yang termuat dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang secara kaku harus kita terapkan di dunia ini saat ini. Itu ada soal interpretasi, ada kontekstualisasi, ada menggunakan juga hadis, ada macam-macam. Jadi itu sebenarnya konteksnya. Baik, Mas Adi Armando, kita ingin mendengar juga penjelasan dari Andro? Pak Kiai Holil Nafis dari MUI, namun usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dialog kami lanjutkan kembali, Pak Kiai Holil Nafis. Tadi Anda sudah mendengarkan penjelasan Pak Kiai dari Mas Adi Armando. Menurut Pak Kiai seperti apa nih pernyataan mengenai tidak adanya perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran yang dilontarkan Adi Armando? Saya pikir clear yang disampaikan oleh Bung Adi Armando bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah yang 5 waktu. Dalam arti menunjukkan berapa waktu sholat. Dalam Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Bung Adi Armando kan pilih dulu kisyamti. Jadi ada waktu-waktu yang 3 disebutkan dalam Al-Quran, tetapi mengertikan Al-Quran itu nggak cukup dari Al-Quran saja. Harus dengan hadis, karena hadis itu bagian dari wahyu juga. La yang tikami hawa in ila wahyu yuha. Jadi 5 waktu cara sholat, akimis sholat itu kan dirikan saja. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ya mengikuti solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti saya sholat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya melihatnya dalam tadi keterangan Bung Adi Armando nggak ada yang salah. Dalam arti pemaknaan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan 5 waktu, bukan kewajiban sholatnya. Hanya saja begini, ini kan Bung Adi Armando sebenarnya memancing Syamsi Ali ya, memancing, dan dia udah berhasil karena Syamsi Ali udah marah gitu loh. Nah, kalau saya jangan ikut marah karena nggak mancing saya, nggak mancing kita. Dalam perdebatan itu ya dipancing seakan-akan Al-Quran nggak menjelaskan sholat atau mengikuti syariat sholat. Bung Adi Armando juga sudah mengakui kalau dia sholat. Oleh karena itu saya pikir beberapa kali saya diminta komentar, saya nggak mau karena saya nggak mau terpancing. Ini karena terpaksa TV One dan saya Kebutuhan akan hafiz ini sebetulnya sudah tidak terlalu besar. Hafiz lahir dulu di zaman Nabi Muhammad karena budaya tulis baca belum tumbuh. Jadi perlu ada orang-orang yang hafal luar kepala isi Al-Quran. Dengan adanya hafiz yang waktu itu jadi sumber referensi, orang tidak bisa dengan seenaknya mengubah isi Quran. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Kalau kita tidak yakin, buka saja folder itu. Jadi, maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak hafiz. Allahumma halif, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saya bukannya anti penghafal Al-Quran. Saya justru senang dan kagum dengan orang yang hafal Al-Quran.